Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Surga Tersembunyi Nusantara, deretan wisata wajib anti-mainstream di Sumatera Barat, pesona alam yang memukau. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat tidak pernah kekurangan alasan untuk dikunjungi. Selama ini publik lebih mengenal Jam Gadang, Lembah Anai, atau Pantai Padang sebagai ikon wisata. Padahal, di balik destinasi populer tersebut tersimpan deretan wisata tersembunyi yang justru menawarkan pengalaman lebih intim, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk turis massal. Inilah wajah lain ranah Minang yang belum banyak tersentuh. Tren travel 2026 mulai bergeser ke konsep slow traveling dan berburu tempat wisata anti-mainstream. Wisatawan mencari lokasi yang punya cerita, bukan sekadar latar foto. Sumatera Barat menjawab kebutuhan itu dengan kombinasi alam dramatis, budaya lokal, serta keramahan masyarakat nagari yang tetap terjaga keasliannya. 1. Puncak Gagoan, danau di atas tebing. Di Kabupaten Solok, Puncak Gagoan sering disebut sebagai Mini Rinjani versi Sumatera Barat. Dari ketinggian Bukit Batu Kapur, pengunjung dapat melihat Danau Singkarak membentang seperti permadani biru. Aksesnya memang butuh perjuangan, namun justru disitulah sensasi travel sejati terasa. Puncak Gagoan terletak di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Puncak Gagoan merupakan objek wisata dengan pemandangan alam yang indah saat berada di puncaknya. Tempat wisata tersebut sangat cocok bagi penyuka petualangan. Puncak Gagoan ramai dikunjungi wisatawan setelah ramai di media sosial dengan foto-foto pemandangan alam sebagai latar belakangnya. Puncak Gagoan juga akrab dikenal sebagai Sandiang Gagoan. Nama Gagoan atau Gagok menunjukkan medan alamnya yang berupa bukit karang tinggi dan tajam. Ketinggian Puncak Gagoan sekitar 400 hingga 600 meter di atas permukaan laut, sehingga wajar jika membuat pengunjung gagok atau gagap. Dari atas Puncak Gagoan, pengunjung akan melihat batuan karang yang sangat curam, hampir mencapai 90 derajat. Keunikan batu karang tersebut dibalut dengan rerumputan hijau. Kawasan ini menyajikan keindahan lain dari Danau Singkarak yang terdapat di Solok dan Tanah Datar. 2. Pulau Pasumpahan, laut gradasi tanpa keramaian. Berbeda dari Bali, Pulau Pasumpahan di pesisir selatan menawarkan air laut jernih bergradasi hijau toska. Tempat wisata ini masih minim sentuhan komersial. Aktivitas snorkeling dan island hopping menjadi daya tarik utama bagi pencinta hiburan laut alami. Pulau Pasumpahan adalah sebuah pulau yang berada di perairan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Klaim akan keindahan lautnya membuat pulau ini mulai dikenal oleh wisatawan lokal dan internasional. Pulau Pasumpahan berada sekitar 200 meter dari Pulau Sikuai. Pulau ini memiliki objek wisata pantai pasir putih dengan terumbu karang yang masih terjaga. Pulau ini diharapkan akan menjadi daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Sumatera Barat. Pulau ini terletak di sebelah barat Pulau Setan Kecil. Untuk menempuh pulau ini memakan waktu 10 menit dari Sungai Pisang dengan mesin 45 PK. Potensi wisata bawah laut di kawasan wisata Bahari Pantai Barat Kota Padang adalah kawasan ekosistem terumbu karang yang terdapat hampir di setiap pulau, di antaranya di Pulau Gosong. Selain dari terumbu karang, berbagai jenis ikan karang, ikan-ikan hias juga sangat menarik untuk dinikmati oleh wisatawan. Di perairan Kota Padang ditemukan 21 jenis ikan kepe-kepe yang didominasi oleh Chaetodon trifascialis. Lokasi-lokasi penyelaman yang sudah mulai dipasarkan kepada wisatawan antara lain Pulau Sironjong, Pulau Ular, Pulau Sirandah, dan Pulan Pandan. Pasumpahan kini tengah dikembangkan sebagai objek wisata yang diunggulkan di daerah Sumatera Barat.
Fasilitas pendukung untuk itu tengah dibangun di pulau ini. 3. Lembah Ngarai Sianok sisi tersepi. Banyak turis memadati Ngarai Sianok dari pusat kota Bukit Tinggi. Namun jika sedikit menjelajah ke jalur panorama baru, suasananya berbeda total. Lebih hening, hanya ditemani suara angin dan burung. Cocok untuk healing setelah perjalanan panjang. Ngarai Sianok merupakan sebuah lembah curam yang terletak di perbatasan kota Bukit Tinggi, di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku, dan berakhir di Kecamatan Palupu. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dengan latar belakang Gunung Singgalang dan pegunungan Bukit Barisan. Ngarai Sianok menjadi salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Ngarai Sianok terbentuk dari aktivitas lempeng bumi di Pulau Sumatera. Kontur Ngarai Sianok terbentuk karena adanya proses penurunan sebagian lempengan bumi, sehingga muncul patahan seperti jurang yang curam. Patahan yang ada di Ngarai Sianok tersebut termasuk bagian dari patahan Semangko yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua bagian. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi sinklinal, yang dialiri batang Sianok. Batang berarti sungai, dalam bahasa Minangkabau yang airnya jernih. Kedalaman Ngarai Sianok sekitar 100 m yang membentang sepanjang 15 km dari sisi selatan Nagari Koto Gadang hingga Nagari Sianok Enak Suku dan lebar sekitar 200 m. Ngarai Sianok dialiri batang Sianok yang bisa diarungi dengan menggunakan kano dan kayak yang disaranai oleh suatu organisasi olahraga air, Kurais. Rute yang ditempuh adalah dari Nagari Lambah sampai Jorong Sitingkai Nagari Palupu selama kira-kira 3,5 jam. Di tepiannya masih banyak dijumpai tumbuhan langka seperti Rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Fauna yang dijumpai misalnya monyet ekor panjang, siamang, simpai, rusa, babi hutan, macan tutul, dan juga tapir. 4. Pantai Rumput, Bali kedua, di 50 kota. Tersembunyi di kawasan barat Kabupaten 50 kota, pantai ini punya pasir putih dan bukit hijau yang memeluk garis laut. Banyak konten hiburan menyebutnya mirip Bali era 1980-an. Akses yang belum terlalu mulus membuatnya tetap eksklusif. Pantai Rumput adalah salah satu objek wisata pantai yang terletak di Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini berada di pesisir selatan Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai Rumput termasuk dalam jajaran pantai di kawasan Gunung Kidul yang menawarkan pemandangan alam pesisir yang relatif masih alami dan tenang dibandingkan dengan pantai-pantai populer lainnya di wilayah tersebut. Pantai ini dapat dicapai dari pusat kota Yogyakarta dengan jarak sekitar 60-65 km dan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Akses ke pantai terakhir biasanya dilanjutkan dengan jalan kaki dari area parkir kendaraan karena lokasi pantai tidak dapat dicapai langsung oleh kendaraan bermotor. Pengunjung umumnya dikenakan biaya masuk kecil sebagai retribusi kunjungan ke kawasan wisata pantai ini. Pantai Rumput dikenal sebagai tempat yang cocok untuk berbagai aktivitas wisata alam seperti berjalan di sepanjang pesisir, fotografi pemandangan, melihat matahari terbenam atau matahari terbit, serta kegiatan berkemah. Air laut di pantai ini langsung terhubung dengan Samudra Hindia sehingga ombaknya cenderung besar dan tidak selalu cocok untuk berenang. 5. Bukit Teletubias Harau yang tak terjamah. Lembah Harau dikenal luas, namun sisi bukit belakangnya masih sangat sepi. Hamparan rumput bergelombang membuat pikiran langsung adem. Wisata rasa tenang jadi komoditas mahal yang bisa kamu dapat gratis di sini. Bukit Teletubias Jayapura atau yang sering disebut oleh masyarakat Doyo Lama sebagai Bukit Tungkuiri merupakan objek wisata yang berlokasi di Kampung Doyo Lama, Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua. Bukit Tungkuiri terletak bersebelahan dengan Danau Sentani di kawasan Pegunungan Ciclop. Bukit Tungkuiri atau Bukit Teletubias ini dapat ditempuh dengan 20 menit perjalanan dari Bandar Udara Sentani. Nama Bukit Tungkuiri berasal dari kata tungku dan wiri yang memiliki arti gunung dan merupakan bahasa asli Kampung Doyo Lama. Adapun julukan Bukit Teletubias dibuat oleh wisatawan karena bukit ini memiliki bentuk yang mirip seperti perbukitan yang terdapat dalam serial anak-anak Teletubias. Pada saat ini, untuk mengunjungi Bukit Teletubias dikenakan biaya tarif masuk sebesar Rp10.000 bagi kendaraan roda 2 dan Rp20.000 bagi kendaraan roda 4. Pengunjung memilih datang saat pagi hari untuk menikmati cahaya matahari yang lembut. Saat matahari terbit, sinar kuning keemasan memantul di permukaan bukit, menghadirkan pemandangan yang sulit dilupakan. Kebanyakan fotografer yang menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk menangkap keindahan Nusa Penida dari sisi yang lebih tenang dan lembut. Itulah daya tarik utama Bukit Teletubias yang terletak pada bentuk bukit-bukitnya yang bulat dan bertingkat. Saat musim hujan, seluruh permukaan berubah menjadi hijau cerah,
menghadirkan lanskap yang menyerupai karpet alam. Pada musim kemarau, warna rumput bergeser menjadi keemasan, menciptakan nuansa hangat yang tak kalah cantik. Bukit Teletubias menjadi titik perpindahan. Persinggahan sebelum pengunjung wisatawan melanjutkan perjalanan ke spot-spot lain seperti Rumah Pohon, Pantai Atuh, atau Diamond Beach. Lokasinya yang cukup strategis membuat tempat ini mudah dimasukkan dalam itinerari sehari penuh berkeliling Nusa Penida bagian timur. Bagi wisatawan yang baru pertama kali datang, kombinasi bukit hijau, jalanan desa yang tenang, dan suasana pedesaan Bali yang khas memberikan pengalaman berbeda dari kebanyakan destinasi wisata di pulau tersebut. Ini adalah Bali dalam wujud yang lebih sederhana, lebih alami, lebih manusiawi. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Surga Tersembunyi Nusantara, deretan wisata wajib anti-mainstream di Sumatera Barat, pesona alam yang memukau. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.